Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tentang review sistem informasi geografis. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Imani dari kelas TI 2A dengan NPM 180102015. Oke, topik yang akan saya review pembahasannya adalah materi 1, konsep dasar SIG. Materi 2, keunggulan SIG. Materi 3, bentuk dan struktur data SIG. Kemudian materi 4, peta. Dan materi 5, sumber data SIG. Oke, sekarang kita menuju pembahasan yang pertama. Materi 1 yaitu tentang konsep dasar SIG. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi SIG. Jadi, sistem informasi geografis adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau memanage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. Sedangkan pengertian menurut beberapa para ahli, diantaranya menurut Aronoff 1989, sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Sedangkan menurut Rhine tahun 1989, sistem SIG merupakan sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi. Kemudian ada menurut Profesor Jacob Riis 2001. Sistem informasi SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital berujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Dan yang terakhir menurut Esri atau Esri White Paper 2001 menerangkan bahwa SIG merupakan perangkat lunak komputer yang menautkan informasi geografis, di mana semuanya berada dengan informasi deskriptif atau benda apa. Selanjutnya yaitu tentang komponen SIG. Jadi komponen SIG itu meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data dan informasi geografi, dan manajemen SDM. Selanjutnya yaitu tentang cara kerja SIG. Cara kerja SIG yang pertama, merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Yang kedua, menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Yang ketiga, informasi deskriptif. Unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database atau tabel-tabel relasional. Cara kerja yang keempat, unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Kemudian yang terakhir, atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur pada peta dan sebaliknya. Oke, selanjutnya kemampuan SIG. SIG memiliki kemampuan yang pertama, merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Yang kedua, input, manipulasi atau pengolahan data, spasial dan atribut. Pencarian informasi di atas peta atau data spasial dan atribut. Kemudian kemampuan SIG yang terakhir yaitu menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. Selanjutnya, peta analog atau konvensional dengan perbandingan dengan peta digital. Peta analog atau konvensional bersifat statis. Proses pembaharuan atau updating mahal, diskrit atau lembar per lembar. Analisis dan dilakukan tidak langsung. Generate data memerlukan interpretasi. Untuk peta digital bersifat statis dan dinamis. Proses pembaruan atau updating murah, fleksibel atau tidak tergantung lembar. Analisa dan modeling dilakukan secara tidak langsung. Kemudian generate data tidak memerlukan interpretasi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang keunggulan SIG. Jadi keunggulan SIG yang pertama yaitu kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Kemudian yang kedua, kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Keunggulan SIG yang ketiga, kemampuan untuk membuat link ke dataset lain. Kemampuan yang keempat, kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial. Kemudian keunggulan yang kelima, kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial. Dan yang terakhir adalah menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, aplikasi SIG. Contoh aplikasi SIG yaitu
environmental, public utilities, agriculture, marketing, healthcare, real estate, dan emergency. Oke. Selanjutnya yaitu fungsi SIG. SIG mempunyai 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bank data terpadu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sistem modeling dan analisa sistem pemetaan. Fungsi SIG yang ketiga sistem pemetaan otomatis, dan yang terakhir sistem pengelolaan bergeoreferensi. Oke. Selanjutnya yaitu materi ketiga. Di materi ketiga ini kita akan membahas tentang data dasar SIG. Data dasar SIG yang pertama adalah data lapangan. Apakah yang dimaksud dengan data lapangan? Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan secara langsung. Contohnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, pH tanah, kemiringan lereng, suhu udara, kecepatan angin, dan gejala gunung api. Data dasar SIG yang kedua adalah data peta. Adalah data yang terekam pada kertas atau film. Contohnya, peta geologi, peta jenis tanah. Data dasar SIG yang ketiga yaitu data penginderaan jauh. Data ini data yang berupa dalam bentuk citra atau foto kamera. Dan data dasar SIG yang terakhir adalah data statistik, yaitu data hasil catatan statistik dalam bentuk tabel, laporan, survei lapangan, dan sensus penduduk diperoleh dari lembaga swasta atau instansi resmi pemerintah seperti PPS. Data statistik merupakan data sekunder yang mengalami pengolahan dalam buku statistik lebih lanjut. Selanjutnya, fungsi data dasar SIG. Fungsinya yaitu fungsi yang pertama yaitu akuisisi data sebagai langkah awal proses untuk menentukan perilaku data dasar, seperti digitasi peta, editing peta, pembuatan topologi wilayah, konversi sumber min+R data peta, dan deskripsi, atribut, dan rekod pada masing-masing data yang menjadi layan. Fungsi data dasar SIG yang kedua adalah manajemen database spasial, diantaranya untuk koneksi data spasial dan data atribut, dan pemodelan data spasial. Fungsi yang ketiga yaitu untuk analisis spasial, diantaranya melalui overlay, buffer, dan scoring. Dan fungsi yang terakhir yaitu laporan visualisasi informasi spasial, diantaranya peta topografi, peta statistik, dan yang terakhir informasi data spasial dan data atribut. Bentuk data dasar. Bentuk data dasar pada SIG yaitu ada data spasial atau lokasi dan data atribut atau deskriptif. Data spasial atau data lokasi adalah jenis data yang merepresentasikan objek-objek geografi yang penyajian datanya secara keruangan. Jenis data ini sering disebut sebagai data posisi, koordinat, dan ruang. Dalam SIG, data spasial direpresentasikan dalam 2 format, yaitu data raster dan data vektor. Kemudian, data dasar yang kedua adalah data atribut atau deskriptif. Data atribut atau data deskriptif adalah data yang terdapat pada ruang atau tempat, menjelaskan suatu informasi, diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contoh data atribut adalah jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya materi 4. Pada materi 4 kita akan membahas tentang peta. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi peta. Peta merupakan sebuah uraian gambar tentang suatu tempat yang disajikan dalam bidang datar dan diskalakan. Suatu penyajian abstrak sebagian unsur-unsur fisik permukaan bumi secara grafis pada sebuah bidang datar, serta gambaran unsur fisik terpilih dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan gambar, simbol-simbol dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Kemudian, jenis-jenis peta berdasarkan isinya yaitu ada 2, peta rupa bumi atau topografi, dan yang kedua yaitu peta tematik. Peta rupa bumi atau topografi adalah peta yang dirancang untuk menggambarkan objek di atas permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan termasuk relief atau ketinggian dan objek-objek budaya. Peta topografi dikenal juga sebagai peta dasar karena dapat digunakan untuk pembuatan peta-peta lainnya. Kemudian peta yang kedua yaitu peta tematik, adalah peta yang digunakan untuk menggambarkan hubungan spasial dan
pola hubungan antara informasi yang berkaitan dengan tema atau konsep tertentu. Data tematik yang disajikan dapat dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Contohnya peta diagram, peta distribusi. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta kadaster. Peta kadaster yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contoh dari peta kadaster ini adalah peta hak milik tanah. Kemudian peta yang kedua yaitu peta skala besar. Peta skala besar yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contoh dari peta ini adalah peta topografi. Contoh peta yang ketiga adalah peta skala sedang. Peta skala sedang yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contoh dari peta skala sedang adalah peta kabupaten per provinsi. Kemudian peta yang selanjutnya adalah peta skala kecil. Peta skala kecil yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contoh dari peta skala kecil ini adalah peta provinsi di Indonesia. Kemudian peta yang terakhir adalah peta geografi. Peta geografi yaitu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1:1 juta. Contoh dari peta geografi adalah peta Indonesia dan peta dunia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis simbol peta. Jenis-jenis simbol peta ada 7. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga simbol area. Simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Yang keempat simbol aliran. Simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Kemudian simbol peta yang kelima yaitu simbol batang. Digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Yang keenam simbol lingkaran. Simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk prosentase. Simbol yang terakhir adalah simbol bola. Simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya. Apabila simbol bola makin kecil, berarti volume semakin kecil. Selanjutnya ada rumus-rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus untuk mencari skala, yaitu skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Rumus yang kedua yaitu untuk mencari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya memiliki rumus skala dikali jarak pada peta. Dan rumus yang ketiga yaitu rumus untuk mencari jarak pada peta. Untuk mencari jarak pada peta, kita mempunyai rumus jarak sebenarnya dibagi dengan skala. Kemudian, materi yang terakhir adalah sumber data SIG. Pada materi yang keempat telah dijelaskan sumber data SIG itu ada 2. Yang pertama data spasial dan yang kedua adalah data atribut. Kemudian kelemahan sumber data SIG. Sumber data SIG mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya pada peta analog pemanggilan data secara cek manual, analisis membutuhkan waktu yang lama. Analisis spasial sangat rumit. Kemudian kelemahan pada foto udara mempunyai tingkat rona dan warna lebih baik dengan foto udara paromatik berwarna yang dapat membantu hingga 200 tingkat rona dan warna mencapai 20.000. Kemudian kelemahan pada citra satelit secara umum hanya dapat mengenal objek. Kemudian selanjutnya kelemahan sumber data SIG pada pengukuran lapangan yaitu observasi banyak tergantung dan tidak terkontrol. Kemudian kelemahan sumber data SIG yang terakhir adalah GPS. GPS digunakan untuk identifikasi koordinat geografis yang dengan citra satelit. GPS juga digunakan untuk menurunkan distorsi dan meningkatkan akurasi. Ya, jadi demikian presentasi tentang review materi sistem informasi geografis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.